Perjanjian Giyanti tahun 1755 dan terbelahnya Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Video Dwi Handayani dengan NIM 215231004 dari kelas Perbankan Syariah 2A. Nah, kalian tahu nggak sekarang saya lagi berada di mana? Sekarang saya lagi berada di lokasi terjadinya Perjanjian Giyanti yang berlokasi di Dukuh Kerten, Kelurahan Jandiharjo, Kecamatan dan Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Di sini saya akan menceritakan situs Perjanjian Giyanti dan terbelahnya Jawa. Nah, Perjanjian Giyanti merupakan peristiwa besar di masa silam yang lahir dengan kesepakatan antara Pakubuwono III, Pangeran Mangkubumi, dan Perserikatan Persekutuan Dagang India Belanda atau VOC pada 13 Februari 1755. Dalam pelafalan Belanda, ia sebagai Giyanti, dan secara tertulis ia terbaca Giyanti. Perjanjian Giyanti dibuat untuk meredam konflik yang berlarut-larut pasca perpindahan Keraton Kartasura ke Surakarta. Ketika itu, Mangkubumi yang membantu Pakubuwono II dalam meredakan konflik mendapatkan hadiah sebidang tanah dari Pakubuwono II. Namun, luas tanah yang diberikan itu rupanya menimbulkan kecemburuan, sehingga salah seorang pangeran mengeluhkan ketidakadilan terkait hadiah tersebut kepada Gubernur Jenderal Baron van Imhoff. Kemudian beliau mengeluarkan keputusan yang membuat tanah tersebut tidak jadi dimiliki oleh Mangkubumi. Akhirnya perlawanan ini mendorong Nicholas Harting melakukan perundingan dengan Pangeran Mangkubumi, hingga Harting bersepakat dengan Pangeran Mangkubumi yang hendak menjadi penguasa di tanah Jawa. Pada 23 September 1754, Pakubuwono II digantikan oleh Pakubuwono III. Dan pada 4 November 1754, Pakubuwono III menyatakan persetujuannya terhadap hasil perundingan Gubernur Jawa Utara dengan Mangkubumi. Kemudian surat pernyataan itu disampaikan Pakubuwono III kepada Gubernur Jenderal VOC Jacob Mussel, sehingga kesepakatan ini mendorong terjadinya sebuah perjanjian besar yang ditandatangani di Desa Giyanti. Dan disinilah terbelahnya Jawa menjadi dua bagian atau dikenal dengan istilah Palihan Nagari. Hal ini menjadi awal mula naik tahtanya Mangkubumi di Yogyakarta sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono I dengan gelar Senopati ing Ngaloga Sayyidin Panatogomo Khalifatullah sejak ditandatangani perjanjian tersebut pada 13 Februari 1755. Pada 15 Februari 1755 diadakannya pertemuan untuk meneruskan pembagian atribut-atribut keraton, antara lain keris, bahasa, tari, dan lain-lain. Sementara itu, pasca Perjanjian Giyanti, Raden Mas Said atau Pangeran Sambernyawa yang dahulu membantu Mangkubumi masih terus melakukan pemberontakan seperti halnya Mangkubumi. Kemudian pada Oktober 1755, Pangeran Sambernyawa berhasil mengalahkan salah satu kelompok dari pasukan VOC. Dan pada Februari 1756, ia hampir membakar Keraton Yogyakarta yang baru didirikan. Setelah perang bertahun-tahun, VOC akhirnya mengakhiri dengan penandatanganan Perjanjian Salatiga
pada 1757 dan menjadikan tanah Jawa kembali terbagi. Pada perjanjian ini, Pangeran Sambernyawa mendapat sebagian dari wilayah Kasunanan Surakarta dengan wilayah kekuasaan yang dikenal dengan Kadipaten Mangkunegaran, dan Pangeran Sambernyawa berjatah tahta dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara Lelono Jayamisesa Senopati ing Aloga Satriya Raga Mataram ing Nagari Surakarta Adiningrat. Pada 1813, Gubernur Thomas Stanford Raffles dari Kerajaan Inggris Yogyakarta juga terbelah dengan lahirnya Paku Alaman. Dengan demikian, tanah Jawa memiliki 4 wilayah pemerintahan, yaitu Paku Alaman, Yogyakarta, Surakarta, dan Mangkunegaran. Setelah itu, di masa Republik Indonesia, Kasunanan Surakarta dan Kadipaten Mangkunegaran menjadi situs cagar budaya. Sementara wilayah Yogyakarta yang di dalamnya juga terdapat Paku Alaman menjadi sebuah daerah istimewa. Nah, demikianlah yang dapat saya ceritakan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Situs perjanjian batu ini dulu waktu zaman dulu yang untuk meja, yang ini untuk meja, yang itu untuk duduk Nicholas Harting perwakilan dari VOC, yang situ Gusti Mangkubumi, dan sini dari Paku Buwono. Mohon maaf, batunya sudah tertimbun akar. Kenapa sini dinamakan Giyanti? Giyanti adalah suatu perdamaian, pembagian wilayah Mataram Islam menjadi 2 antara Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat yang terjadi pada tanggal 13 Februari tahun 1755 waktu itu. Sekian, terima kasih.